Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bagikan menu sederhana sehari-hari lengkap dengan lauknya. Hari ini saya bikin ceplok telur rebus dikecapin sama sayur lenca dicampur dengan tempe. Juga ditambah dengan sedikit kecambah. Ini bisa dimasukkan ke dalam list menu simple sehari-hari. Rasanya enak banget. Yuk kita langsung aja masak sayurnya terlebih dahulu. Siapkan lenca sama kecambah, ini masing-masing 150 gram, kita campur aja karena nanti dimasaknya barengan. Kemudian ada tempe, setengah papan tempe dipotong dadu. Sisihkan, kita lanjutkan ke bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah besar. Detail ukurannya nanti ada di kolom deskripsi ya. Ini ditambahkan sedikit air, kemudian kita cuper sampai halus. Langsung aja nggak pakai lama kita masak bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak sampai bumbunya itu tanak dan mengeluarkan minyak kayak gini nih teman-teman. Kemudian kita masukkan bumbu pelengkapnya, ada 2 daun salam sama lengkuas ya, 1 ruas jempol. Nah, tambahkan setengah saset terasi yang udah dibakar, setengah saset yang ukuran kecil, saset kecil terasi. Terasi ini yang bikin rasanya jadi enak ya. Kita masukkan sayurnya, lenca sama kecambah, aduk-aduk, beri air biar enggak gosong. Ini saya nggak pakai saus tiram dan lain-lain ya, karena udah pakai terasi, rasanya udah cukup nendang terasinya. Ini airnya kurang, saya tambahkan lagi untuk jumlah airnya, tergantung selera ya teman-teman. Teman-teman mau bikin yang sedikit berkuah atau enggak. Jangan lupa juga masukkan tempe yang sudah digoreng, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah mendidih ini tambahkan garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Aduk hingga seasoningnya ini tercampur dengan rata. Kemudian jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman, karena kan enak menurut saya belum tentu enak menurut orang lain ya. Selera orang beda-beda, ada yang suka asin, ada yang suka sedikit manis begitu. Ini saya koreksi, rasanya sudah pas menurut saya. Nah, ini akan saya sajikan ketika kuahnya sudah sedikit menyusut ya. Ini dia hasilnya, sayur lenca kecambah plus tempe ditambahin dengan sedikit terasi, rasanya luar biasa enak. Kita tinggalkan sayur lenca dan kecambahnya, kita bikin lauknya. Lauknya itu telur ceplok ya, telur ceplok yang direbus. Jadi biasanya kalau kita masak telur itu digoreng dulu, telurnya ini direbus. Kita haluskan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, sama lengkuas yang masih muda. Kita haluskan, lalu kita langsung tumis aja. Kita tumis sampai matang, kemudian tambahkan air ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, kalau airnya udah mendidih, ini saya tambahkan lagi airnya. Baru kita masukkan telurnya. Saya pakai 3 telur. Airnya lumayan banyak ya. Kalau telurnya 3, airnya sedikit, takutnya nanti nggak mateng pas direbus kayak gini. Beri kecap manis, saus tiram, kemudian seasoningnya ada garam, gula, sama penyedap. Takarannya ada di kolom deskripsi nanti ya. Ini kalau sudah kokoh, telurnya sudah bisa dibalik. Dikoreksi rasa, kalau rasanya udah sesuai tinggal ditunggu sedikit menyusut aja, kemudian siap disajikan. Telurnya rasanya manis, sayur lencanya rasanya gurih. Ini adalah perpaduan yang pas banget, cocok untuk makan siang, makan malam, ataupun untuk sarapan. Itu dia 1 set menu masak harian lengkap dengan lauk. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan bagikan set menu masak harian. Kali ini hemat banget, datangnya dari sambal kencur mentah digeprek sama tahu, dan lauknya ada keripik bayam atau kerupuk bayam. Ini tuh enak banget, walaupun murah, sederhana, tapi bikin nambah nasi berkali-kali. Yuk langsung aja nggak pakai lama. Kita bikin keripik bayamnya dulu. Pertama siapkan bayam, pilih yang daunnya lebar-lebar ya, seperti ini. Kemudian cuci bersih, selalu tiriskan. Ini penting ya, karena kalau masih ada sisa air nanti rawan melempem. Nah, ini sudah tiris. Kemudian kita siapkan 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tapioka. Untuk bumbu halusnya saya pakai kemiri dan bawang putih, 1 kemiri, 2 bawang putih dihaluskan. Lalu biar gurih saya juga tambahkan 1 telur utuh ukuran besar, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan 1 sendok teh penyedap, dalam hal ini Royco. Tambahkan air 250 ml air, dituang secara bertahap, pelan-pelan kayak gini. Sambil kita lihat konsistensi dari
adonan cairnya. Tambahkan garam 3/4 sendok teh dan tadi saya lupa nggak kerekod, saya tambahkan 1 saset santan instan 65 ml yang kemasan tadi saya tunjukkan. Kalau sudah kayak gini, langsung kita siapkan serokan, penjepit gorengan, kemudian tempat cucian tangan, lap bersih itu usahakan di sela-sela dekat kita menggoreng ya, jadi nggak ngambilin jauh-jauh begitu. Karena kalau harus ngambilin jauh yang ada itu nanti gosong ya. Kita tes dulu minyaknya apakah benar-benar sudah panas atau belum, karena untuk goreng ini minyaknya harus benar-benar panas ya. Minyak yang panas, kemudian nanti baru dikecilkan dalam api sedang. Baluri bayam dengan adonan tepung dan goreng satu persatu. Jadi satu-satu aja, jangan dibolak-balik, cukup satu balik aja. Jadi pastikan satu sisinya sudah matang sempurna, kemudian dibalik. Itu adalah tips biar keripik bayamnya tidak terlalu berminyak teman-teman. Kalau sudah baru bisa diangkat. Nah kalau mau goreng lagi pastikan minyaknya dibersihin dulu dari sisa adonan ya, karena takutnya nanti masih ada adonan yang lama kemudian gosong dan pahit rasanya. Ulangi hal yang sama sampai semua bayamnya habis. Boleh disiram-siram dengan minyak sampai gelembung udaranya itu agak sedikit berkurang, nggak terlalu riuh, baru dibalik. Ingat, baliknya cukup satu kali aja, tiriskan dalam posisi berdiri biar minyaknya itu turun ke bawah. Kalau mau dikemas, tunggu agak dingin, jadi jangan panas-panas terus dikemas, nanti itu juga bikin rawan melempem. Ambil sisa adonan di minyak, kemudian lakukan sampai habis. Ini dia keripik bayamnya, benar-benar enak, tidak berminyak, gurih, tahan lama. Lanjut ke sambal tahunya, siapkan tahu, ini saya beli 1 bungkus, akan saya rebus ulang ya, biar lebih higienis aja, karena kita tidak pernah tahu di pasar takutnya terkontaminasi bakteri atau lalat gitu ya. Siapkan bumbu kencurnya, ada bawang putih mentah, cabai rawit, cabai hijau yang kecil, kemudian garam, kencur, gula merah, semua takaran nanti ada di description box ya. Haluskan. Peras tahunya biar nanti sambalnya tuh nggak berair, baru deh kita bisa geprek-geprek atau haluskan tahunya, tapi jangan terlalu halus ya. Ini namanya sambal tahu kencur bumbu mentah. Aduk-aduk hingga tercampur rata, boleh tambahkan penyedap jika pengen lebih gurih, tapi kayak gini aja udah enak banget. Itu dia satu set menu masak harian yang ekonomis banget. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan sederhana sehari-hari. Kali ini satu set menu masak harian lengkap dengan lauk. Ini sederhana tapi enak banget. Kita langsung aja bikin sayurnya terlebih dahulu. Siapkan 1 buah pare dipotong-potong. Untuk proses motongnya nggak usah direkam ya, kelamaan. Kita beri dengan garam dan kita peras sampai keluar airnya untuk menghilangkan pahit pada pare. Kalau udah kita cuci dengan air mengalir hingga pahitnya itu benar-benar hilang ya. Siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Haluskan kemudian sisihkan. Sekarang kita orek dulu 1 buah telur utuh yang lumayan besar, tapi dioreknya nggak usah terlalu hancur ya teman-teman, seperti ini aja cukup, lalu kita sisihkan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai kita masak sampai benar-benar bumbunya itu tanak ya teman-teman, beri sedikit lengkuas. Kalau bumbunya udah pecah minyak, udah mengeluarkan minyak, udah tanak, kita masukkan telur yang udah diorek tadi, beri air biar nggak gosong, kemudian tunggu sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih kayak gini, beri seasoning, ada garam, gula merah, juga penyedap ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Penyedapnya itu saya pakai 1/8 sendok makan aja karena ini jumlahnya sedikit ya teman-teman. Kita masukkan parenya yang sudah dicuci bersih, aduk kembali. Saya nggak pakai saus-sausan ya, saus tiram dan lain-lain saya nggak pakai. Jadi ini tuh bumbunya orisinil, buket ya, tanpa tambahan saus. Ternyata ini kurang asin teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit. Teman-teman juga gitu ya, kalau ada yang kurang silakan diperbaiki rasanya. Kita masak sampai kurang lebih kuahnya tuh terserap habis, tinggal sedikit aja, kemudian dimatikan dan siap disajikan. Kurang lebih kayak gini, saya rasa ini udah cukup, udah kuahnya terserap habis dan rasanya juga udah luar biasa enak. Bumbunya meresap banget teman-teman, ini buket, kental, dan orisinil tanpa tambahan saus-saus apapun.
Kita tinggalkan sayur parenya, sekarang kita goreng tempe ketumbar. Siapkan 1 papan tempe ukuran besar seperti ini. Dipotong terserah teman-teman mau segitiga atau persegi panjang. Yang penting dikerat-kerat ya teman-teman agar bumbunya itu nanti meresap sampai ke dalam pada saat dimarinasi. Sekarang kita siapkan bumbunya, ada ketumbar, bawang putih, kunyit, dan garam jangan lupa. Dihaluskan hingga bumbunya ini benar-benar halus ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar karena ini cobeknya kecil. Saya pindahkan ke mangkok kayak gini, kemudian tambahkan air. Untuk airnya saya nggak ngitung pastinya berapa mili, yang jelas sampai semua bagian tempe itu bisa terendam. Kita masukkan tempenya, boleh diberi penyedap atau kalau teman-teman ngerasa nggak perlu penyedap nggak apa-apa, karena ini sebenarnya udah gurih ya, gurih bawang putih sama ketumbar. Kita marinasi setengah jam, ditaruh di kulkas biar bumbunya benar-benar meresap. Ini juga bisa dijadikan ide frozen food ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pagi-pagi mesti nyiapin sarapan, ini bisa langsung goreng dengan cepat ya. Namun perlu diingat karena ini tidak diungkep tempenya, jadi ini hanya tahan kurang lebih 3 hari di dalam kulkas ya. Lebih dari 3 hari biasanya dia udah asem. Ini langsung digoreng aja dalam minyak yang panas, apinya sedang aja. Kemudian kita bolak-balik sampai dia matang, berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah matang kuning kecoklatan bisa langsung diangkat. Itu dia 1 set menu masak harian, sayur pare yang enggak pahit sama sekali, dan tempe goreng ketumbar yang rasanya benar-benar gurih banget teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep set menu masak harian. Jadi untuk teman-teman yang lagi bingung hari ini masak apa, cocok banget klik video ini. Bikinnya simple banget dan resepnya juga gampang dipahami. Ada tahu goreng dan bayam crispy ala salah satu restoran Jepang. Ini rasanya enak banget teman-teman dan ekonomis banget. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan tahu, ada 5 buah tahu potong-potong. Satu tahunya itu saya potong jadi 8 bagian kurang lebih seperti ini. Lalu kita siapkan adonan tepungnya. Saya pakai 8 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu curah aja ya teman-teman. Kemudian ditambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 3 bawang putih yang udah dihaluskan, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh penyedap, dan setengah sendok teh garam. Nah untuk airnya dituangkan bertahap aja. Ini saya pakai 1,5 gelas belimbing air atau setara dengan 300 ml air. Nah, tambahkan sedikit kunyit bubuk biar warnanya tuh nggak pucat ya, agak sedikit kuning gitu. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tes minyaknya, apakah minyaknya sudah benar-benar panas, karena minyaknya harus panas ya teman-teman. Kalau nggak nanti ini kan ada tapiokanya, jadi udah pasti nempel di wajannya. Nah, kalau udah panas kayak gini, baru deh kita bisa menggoreng tahunya tadi. Nah jika adonan tahunya ini sudah setengah kokoh, setengah nggak lembek banget gitu ya, setengah matang maksud saya, kita bisa siram lagi dengan adonan tepungnya. Ratakan bagian tepung ini yang di sebelah pinggir ke bagian tengah, pelan-pelan aja. Nah kalau udah kokoh kayak gini, kalau misalkan kurang tebel, dirasa kurang tebel, bagian tepungnya, adonannya bisa ditambahkan lagi ya. Balik jika sudah kokoh, hati-hati ngebaliknya, sama disiram-siram lagi ke bagian tengah, yang bagian pinggirannya itu kita saya zoom aja ya teman-teman. Nah kalau riuh gelembung udara di minyaknya sudah sedikit berkurang ya, itu bisa diangkat ya teman-teman, itu tandanya sudah matang ya. Tapi kalau belum memang harus tunggu sedikit lagi, harus bersabar lagi. Nah kurang lebih kayak gini. Ini minyaknya bersih ya teman-teman, minyaknya nggak ada sisa-sisa adonan tepung, jadi minyaknya benar-benar bersih. Nah jika teman-teman ingin sarangnya lebih banyak, adonan tepungnya bisa dituang lebih tinggi ya. Jadi nuangnya kurang lebih posisinya 15 cm gitu teman-teman, tapi hati-hati ya. Takutnya nyiprat ke kanan kiri ada anak kecil jadi bahaya gitu. Ini saya nggak bisa lebih tinggi lagi, 15 cm udah paling tinggi. Kalau permukaannya udah tenang dari gelembung udara udah bisa diangkat ya, seperti tadi persis banget. Ini walaupun sederhana tapi hasilnya benar-benar kriuk teman-teman, kriuk tahan lama ya. Ini teman-teman bisa dengar sendiri. Saya makan ya.
kriuk banget kan? Nah ini setelah dipotong-potong, diambil, dipisah-pisah jadi satu bagian kecil kayak gini ya. Kita tinggalkan tahu gorengnya, sekarang lanjut ke bayam ala salah satu restoran Jepang. Kita langsung aja bikin. Pertama siapkan bayam, ambil daunnya aja, cuci kemudian tiriskan, lalu kita iris tipis-tipis, nggak usah terlalu tipis banget sih ya, kayak gini cukup, kurang lebih 1-2 cm. Lalu kita pindahkan ke wadah yang lumayan besar, tambahkan maizena 2 sendok makan, kemudian aduk hingga semua bagian bayamnya itu terbaluri dengan maizena. Lalu kita goreng dalam minyak yang panas. Ini minyaknya saya sengaja sedikit ya, karena ini berbeda dengan tahu tadi. Kalau tahu tadi minyaknya bersih, kalau ini pasti minyaknya nanti kotor. Jadi kalau saya minyaknya kebanyakan sayang aja. Nah kalau udah agak kering, teksturnya bayamnya ini kering, crispy kan kelihatan ya kalau digoreng, dari bunyinya aja udah kelihatan, bisa langsung diangkat. Tiriskan, harus benar-benar tiris ya biar nggak terlalu berminyak, lalu goreng lagi adonan sisanya sampai habis sama, nunggu sedikit kering baru diangkat. Kita tunggu agak sedikit dingin ya, kemudian siapkan ke dalam wadah, pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1/4 sendok makan cabai bubuk dan 1/4 sendok makan penyedap. Saya nggak pakai garam lagi ya, karena penyedapnya udah cukup bikin gurih. Kemudian kocok-kocok, udah deh langsung bisa disajikan. Sajikan dengan wijen sangrai. Itu dia satu set menu harian masak hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa, saya akan share resep masakan rumahan. Kali ini datangnya dari olahan ati ampela. Ati ampelanya saya masak full cabai hijau. Ini rasanya luar biasa enak, pedes, gurih, dan ditambah dengan kemangi, rasanya khas banget. Yuk kita langsung aja. Pertama kita rebus dulu ati ampelanya. Saya pakai 3 pasang ati ampela, direbus dengan jahe dan daun salam untuk menghilangkan bau amis pada ati ampela. Kita rebus kurang lebih 10 menit atau sampai dengan matang. Nah kalau udah matang, dites tusuk matang, diangkat kemudian ditiriskan. Agar tidak hancur ketika dimasak, ati ampela ini wajib untuk digoreng terlebih dulu ya teman-teman. Jadi semua bagian ayam termasuk ati ampela ketika digoreng ini wajib ditutup dengan tutup wajan biar nggak nyiprat-nyiprat nantinya. Nah gorengnya berapa lama? Nggak usah terlalu lama, gorengnya setengah matang aja cukup, sebentar aja, asal dia itu nanti permukaannya nggak terlalu hancur ya. Mau dibiarkan utuh begini ataupun dipotong-potong itu sesuai selera ya. Saya memilih untuk dipotong-potong, teman-teman bisa lihat sendiri ini dalamnya matang. Kemudian siapkan juga 1 genggam kemangi yang fresh. Langsung yuk ke bumbunya. Saya pakai bawang merah, bawang putih masing-masing 5, 1 ruas jahe, cabai hijaunya cabai hijau yang rawit ya. Saya pakai rawit semua, tapi kalau teman-teman pakai cabai hijau yang besar, alangkah baiknya direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan bau langu pada cabai hijaunya. Karena ini saya pakai hijau rawit, jadi saya nggak perlu rebus dulu, langsung saya cuper halus, kemudian saya masak hingga benar-benar tanak ya, hingga benar-benar bumbunya ini mengeluarkan minyak seperti di video kayak gini teman-teman, pecah minyak. Kunci masakan enak tuh sebenarnya di bumbunya ya, jadi bumbunya tuh harus dimasak benar-benar tanak, harus sabar nunggu sampai aromanya tuh benar-benar enak, baru dimasukkan bahannya. Nah ini saya masukkan ati ampelanya yang sudah digoreng tadi. Beri sedikit air biar nggak gosong ya, biar juga nanti ada kuahnya sedikit. Kemudian saya tambahkan kunyit bubuk, harusnya sih kunyit yang utuh ya. Tadi dihaluskan sekalian dengan bumbunya karena nggak ada, jadi saya pakai kunyit bubuk. Tambahkan seasoning, ada garam, penyedap, kemudian gula pasir. Takarannya nanti ada di kolom deskripsi ya. Tambahkan juga sedikit saus tiram biar lebih gurih. Aduk rata kembali. Saus tiramnya kurang lebih ini setengah sendok teh cukup. Nah koreksi rasa penting ya, koreksi rasa. Kalau rasanya ada yang kurang silakan diperbaiki ya, tapi kalau rasanya memang udah sesuai dengan yang kita mau, tinggal dimasukkan daun kemanginya aja. Kalau daun kemanginya udah masuk, diaduk-aduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama teman-teman, biar warnanya tuh tetap hijau cantik daun kemanginya. Nah ini dia hasilnya, tumis ati ampela ayam cabai hijau kemangi siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan bagikan resep masakan sehari-hari sederhana tapi enak, lengkap dengan lauknya. Bisa dijadikan ide masak untuk teman-teman yang lagi bingung masak apa hari ini. Yuk langsung aja kita bikin lauknya dulu. Siapkan 500 gram kentang, dicuci bersih kemudian dikupas.
Lalu dipotong-potong sesuai selera. Mau kecil-kecil, mau besar-besar boleh. Saya potong satu bagian jadi satu buah jadi 4 bagian. Kemudian rendam dengan air biar tidak hitam. Sisihkan sementara. Lalu kita siapkan satu buah sosis. Saya pakai sosis sapi. Kalau ada kornet lebih bagus. Sosisnya bisa diparut atau dipotong dadu. Kemudian dicincang. Terserah teman-teman. Saya milih untuk dipotong dadu kayak gini, kemudian dicincang-cincang. Sisihkan, lalu kita siapkan bawang putih 3 diiris-iris, kemudian daun bawang juga diiris-iris 3. Satu telur saya ambil bagian kuningnya aja. Putih telurnya nanti untuk lapisan menggoreng. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Saya pakai bahan roux. Untuk adonan roux-nya ada 7 sendok teh tepung terigu atau setara 50 gram dan 100 ml air atau kalau punya gelas belimbing takarannya setengah ya. Dan dengan sendok yang sama saya pakai butter 3 sendok teh atau setara 50 gram. Jadi perbandingannya 1:1, terigunya 50 gram, butternya 50 gram. Kalau nggak ada butter boleh pakai margarin, tapi untuk rasa pasti berbeda ya butter sama margarin. Saya goreng bawang putihnya dulu setengah matang, hati-hati gosong ya. Kemudian disusul goreng kentangnya. Kalau kentangnya harus matang, karena kalau nggak matang nanti dia akan susah ketika ditumbuk ya, dia akan lompat-lompat nanti. Sebenarnya untuk membuat perkedel, selain digoreng, bisa juga kentangnya direbus terlebih dahulu ya teman-teman. Cuma konsekuensinya ketika direbus, kentangnya dia akan sedikit berair dan harus ditambahkan dengan maizena. Karena maizenanya kosong, jadi saya pakai teknik digoreng. Next kita bikin dengan teknik direbus ya kentangnya. Sekarang kita tumbuk dulu kentangnya sama bawang putih yang sudah digoreng tadi sampai benar-benar rata. Mumpung kentangnya masih panas ya, jadi enak untuk ditumbuk. Kita masak adonan roux-nya tadi sampai teksturnya seperti di video dengan api kecil aja. Adonan roux ini yang bikin perkedelnya nggak hancur ya teman-teman, dan rasanya juga lebih gurih karena pakai butter. Dalam kondisi panas-panas kita campurkan ke adonan kentang tadi, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, daun bawang masuk, sosis masuk, kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita tambahkan seasoning ya, ada penyedap, kemudian garam, sama lada bubuk. Aduk-aduk lagi, takarannya nanti ada di description box ya. Sebelum kuning telurnya masuk, penting untuk dikoreksi rasa terlebih dahulu. Jadi jangan kebalik ya, telurnya udah masuk baru dikoreksi rasa, nanti amis ya. Kalau rasanya udah oke, baru dimasukkan kuning telurnya, aduk-aduk kembali hingga kuning telurnya ini tercampur dengan merata. Kalau udah rata, ambil 1 sendok atau terserah teman-teman, kita bulat-bulatkan dan satu adonan ini jadi kurang lebih 29 perkedel. Kita kocok putih telur untuk lapisan menggoreng perkedel, goreng dengan api kecil aja ya teman-teman. Tidak usah dibolak-balik biar tidak berminyak. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan di kedua sisinya, ini sudah bisa diangkat. Tiriskan dulu sampai minyaknya benar-benar tiris dan ini siap untuk kita sajikan. Perkedelnya tidak hancur, rasanya juga gurih banget, enak, mirip seperti yang dijual di KFC yang harganya 110.000 ya, daripada kita beli, mending bikin sendiri dapatnya banyak. Kita tinggalkan perkedel KFC ala-ala, kemudian kita masuk sayur ya. Sayurnya saya bikin terong, tahu, saus tiram ditumis. Ini tuh simple banget, tapi rasanya luar biasa enak. Langsung aja kita siapkan bahannya. Bahannya tentu saja terong ya. Terong saya pakai satu aja yang warna ungu tanpa dikupas. Yang penting sudah dicuci. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Mau panjang-panjang atau mau dadu itu terserah teman-teman. Saya bikin 1 terong karena ini saya hanya masak untuk 1 porsi piring aja ya. Kita sisihkan terongnya, lalu ada tahu, 1 bungkus tahu putih, boleh pakai tahu kuning. Tahunya juga saya akan iris-iris senada dengan terongnya tadi, jadi dipotong kurang lebih kayak gini ya. Kita langsung goreng aja tahu sama terongnya. Saya goreng setengah matang, cukup, nggak usah sampai terlalu matang karena nanti akan dimasak kembali. Angkat kemudian sisihkan dulu, sementara kita siapkan bumbunya. Bumbunya simple banget teman-teman, hanya bawang merah, bawang putih, semuanya diiris-iris. Kemudian cabenya juga saya pakai cabai hijau mix dengan cabai merah, semuanya cabai besar. Kalau teman-teman mau ditambahkan rawitnya, kalau memang suka pedas, monggo, ini opsional aja sesuai selera teman-teman ya. Cabenya dipotong menyerong kayak gini. Untuk takarannya berapa-berapanya nanti ada di description box. Goreng dulu atau tumis dulu bawang merah bawang putihnya sampai ini benar-benar matang, benar-benar wangi, baru kita masukkan cabenya.
Kalau cabenya udah masuk, aduk-aduk cukup sampai layu aja, kemudian kita tambahkan air biar enggak gosong. Untuk takaran airnya sesuai selera ya teman-teman, sedikit aja kalau saya karena saya pengen bikin tumis ini nanti meresap tanpa air. Tunggu mendidih, kalau udah mendidih kita masukin seasoningnya ya, ada garam, gula pasir, kecap manis, dan yang paling penting adalah saus tiram. Seperti judulnya ya, ini adalah terong tahu saus tiram. Aduk hingga tercampur rata, koreksi rasa, kalau rasanya udah sesuai tinggal masukin tahu sama terong yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk lagi biar bumbunya meresap, dan kalau udah terserap habis kuahnya bisa langsung disajikan. Itu dia satu set menu masak harian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Kali ini hemat budget banget. Ada sayur daun singkong tanpa santan, jadi ditumis daun singkongnya, kemudian lauknya ada mendoan. Yuk langsung aja, nggak pakai lama. Pertama kita siapkan dulu teri nasi atau teri Medan, boleh, lebih bagus malah kita siapkan 4 sendok, kemudian direndam dengan air panas. Rendam sampai airnya dingin, suhunya berubah dingin, kemudian siapkan 1 mangkok daun singkong yang sudah direbus, kemudian kita pisah-pisahkan. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, sama cabai merah besar, sama terasi, kemudian kemiri. Untuk takarannya nanti ada di description box. Kita campur sampai halus, kemudian sisihkan. Pertama kita goreng dulu teri yang sudah direndam tadi, yang sudah suhunya suhu ruang airnya, biar nggak terlalu asin ya, karena ini kan tadi ada tambahan terasi, jadi kalau terasi teri asin banget kayaknya. Sekarang kita tumis bumbunya yang sudah dicuper tadi sampai mengeluarkan minyak kayak gini sampai tanah, kemudian tambahkan laos atau lengkuas, serai, dan masukkan daun singkong yang sudah direbus dan dipisah-pisahkan tadi biar tidak menggumpal saat diaduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit air, beri kunyit bubuk sedikit aja, kemudian tambahkan garam, gula, penyedap, aduk rata, kemudian dikoreksi rasanya, apakah rasanya sudah pas atau ada yang perlu diperbaiki. Silahkan diperbaiki dulu. Kalau rasanya udah oke, kita masukkan teri yang sudah digoreng tadi. Udah deh, kita tinggal tunggu kuahnya sedikit menyusut dan ini siap disajikan. Walaupun tanpa santan, tapi daun singkong yang dimasak dengan cara begini bener-bener luar biasa enak. Ini baru pertama kalinya saya mengolah daun singkong tanpa santan. Rasanya gurih, juga pedesnya pas banget. Sekarang kita tinggalkan daun singkongnya, kita menuju ke lauk. Lauknya juga simple banget ya, hemat budget. Kali ini saya bikin mendoan. Untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 3 bawang putih, 1 sendok teh ketumbar butiran, kencur, kemudian kunyit sedikit aja, dihaluskan. Lalu setelah halus kita tuang dalam wadah yang lebih besar, tambahkan 250 gram terigu dan tepung beras 50 gram. Kita tambahkan air secara bertahap, sedikit demi sedikit, jangan sekaligus ya. Sambil kita lihat adonannya tuh nanti seperti apa konsistensi dari adonan yang kita mau. Kayak gini saya rasa sudah cukup. Saya tambahkan garam, masako, sama micin sedikit. Jika tidak suka bisa di skip micinnya. Biar lebih gurih saya akan tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis, ada 3 daun bawang. Nah ini sudah sesuai, tinggal dimasukkan tempe mendoannya. Mendoan itu artinya digoreng setengah matang atau mendok ya. Saya akan goreng menggunakan tangan saya sudah dicuci bersih. Ya seperti namanya, ini adalah mendoan. Jadi saya akan menggorengnya setengah matang atau cukup 1-2 menit lalu diangkat. Mendoan ini adalah makanan khas daerah Banyumas ya, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga gitu ya, Barlingmas cakep lah. Ini dimakan sama cabai yang hijau gini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman resepnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.